Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Azbar Maulana Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 yaitu hukum ampere. Bagaimana materinya langsung saja. Nah, untuk awalnya kan belajar dari Biosafart untuk kawat yang rumit, integral dari Biosafart ini tidak selalu bisa digunakan. Nah, makanya kita langsung masuk ke hukum ampere. Masuk ke 6.1 yaitu hukum ampere. Misalkan kita memiliki ruangan dengan simbol vektor B, lalu kita membuat lintasan tertutup dengan yang sembarang dengan disimbolkan S. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut kita perhatikan lintasan elemen vektor dl. Lalu anggap aja si vektor B itu sebagai kuat medan magnet. Maka dihasilkan rumus seperti berikut, yaitu integral S dari vektor dl dikali B vektor sama dengan mu 0 dikali sigma I. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu aplikasi hukum ampere. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kawat lurus panjang. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan ini. Yang pertama itu pilihlah lintasan yang tertutup sehingga kuat medan magnet selalu pada titik yang konstan. Lalu vektor dari medan magnet dan vektor lintasan itu pada sudut yang konstan. Lalu selanjutnya pilih bisa mencari sigma I. Dan kita masuk ke gambar berikut. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yaitu berdasarkan aturan tangan kanan, si medan magnet selalu menyinggung lintasan. Lalu yang kedua, elemen vektor dl juga selalu menyinggung lintasan. Nah, jadi pada titik lintasan, vektor B dan vektor dl selalu sejajar dengan sudut theta antara vektor B dan dl vektor 0. Dengan demikian, rumus B theta dikali dl theta sama dengan B dl cos theta sama dengan B dikali dl dikali cos 0 derajat sama dengan B dikali dl. Dan si integral S adalah integral S dari B vektor dikali dl vektor sama dengan integral S B dikali dl. Karena pada tiap titik lintasan besar medan magnet konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Kita dapatkan integral S B dl sama dengan B integral S dari dl sama dengan B dikali keliling lingkaran sama dengan B dikali 2 V A. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere, sehingga yang dilingkupi lintasan ampere hanya satu kawat dan kawat tersebut dialiri arus I. Maka sigma I sama dengan I. Akhirnya substitusi persamaan dari yang di atas, kita bisa memperoleh B dikali 2 V A sama dengan mu 0 dikali I. Atau bisa juga B sama dengan mu 0 per 2 V dikali I per A. Lalu kita masuk ke yang kedua yaitu solenoid. Nah, di hukum Biosafart juga kita pernah bertemu dengan solenoid. Nah, di sini di hukum ampere, jika solenoid dibelah dua, maka penampangnya akan seperti gambar berikut. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam solenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar yang tadi. Lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu ada rumusnya ya, yaitu integral S dari B vektor dikali dl vektor sama dengan integral I dari B vektor dikali dl vektor ditambah integral dari B vektor dikali dl vektor ditambah yang
integral ketiga dari B vektor dikali DL vektor ditambah integral keempat dari B vektor dikali DL vektor. Maka lintasan tiap-tiap suku integral, jadi lintasan 1 bisa kita peroleh integral pertama dari B vektor dikali DL vektor sama dengan integral pertama 0 dikali DL vektor sama dengan 0. Lalu lintasan kedua, pada lintasan ini potongan yang berada di luar solenoid memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam solenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasan. Nah, dari integral kedua ini jadi B integral dari B vektor dikali DL vektor sama dengan integral pot luar dari B vektor dikali DL vektor ditambah integral pot dalam dari B vektor dikali DL vektor sama dengan integral pot luar dari 0 dikali DL vektor ditambah integral dari pot dalam B dikali DL dikali cos 90 derajat sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu lintasan ketiga, pada lintasan ini vektor B dan DL vektor selalu sejajar sehingga sudut theta antara B vektor dan DL vektor 0. Jadi B vektor dikali DL vektor sama dengan B DL cos theta sama dengan B dikali DL dikali cos 0 derajat sama dengan B dikali DL. Dengan demikian kita bisa dapatkan rumus, yaitu integral ketiga dari B vektor dikali DL vektor sama dengan integral ketiga dari B DL sama dengan B integral ketiga dikali dari DL sama dengan B dikali panjang integral ketiga sama dengan B dikali L. Nah, yang terakhir ada lintasan keempat jadi persis sama dengan integral yang kedua sehingga hasilnya juga 0. Nah, bisa juga ditulis rumus integral keempat dari B vektor dikali DL vektor sama dengan integral pot luar dari B vektor dikali DL vektor ditambah integral pot dalam dari B vektor dikali DL vektor sama dengan integral pot luar 0 dikali DL vektor ditambah integral pot dalam B dikali DL dikali cos 90 derajat sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dengan demikian integral pada lintasan tertutup adalah integral S dari B vektor dikali DL vektor sama dengan 0 ditambah B dikali L ditambah 0 sama dengan BL. Lalu karena jumlah persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan dilingkupi lintasan ampere. Nah, N adalah NL. Nah, karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan NLI. Akhirnya kita bisa mensubstitusikan persamaan yang tadi. Jadi hasil akhirnya adalah B sama dengan mu 0 dikali NI. Lalu kita ada yang terakhir juga, yaitu toroid. Ya, di toroid ini misalkan ada lilitannya, kita beri simbol N, lalu arusnya juga dikasih simbol I. Nah, di sini ada juga gambarnya biar lebih jelas ya, seperti gambar berikut. Nah, lalu kita masuk ke pratahingga. Jadi kita akan mencari arus listrik yang masuk ke pratahingga. Nah, kita masuk ke gambar berikut. Nah, misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat adalah J ampere per meter, kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat kita. Jadi yang pertama kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai gambar berikut. Nah, kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, jadi kita dapatkan bahwa medan magnet memiliki arah sejajar plat dan tegak lurus arah aliran arus. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan yang pertama, pada elemen lintasan I atau yang pertama
Lintasan pertama, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan kedua, arah medan magnet tidak tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Lalu yang ketiga, pada elemen lintasan yang ketiga, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Lalu yang keempat, pada elemen lintasan yang keempat, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Jadi integral ampere untuk lintasan tertutup dapat ditulis sebagai integral S dari B vektor dikali dl vektor sama dengan integral pertama B vektor dikali dl vektor ditambah integral kedua B vektor dikali dl vektor ditambah integral ketiga dari B vektor dikali dl vektor ditambah integral keempat dari B vektor dikali dl vektor. Nah, di sini kita ada contoh soal ya. Di sini saya akan menjelaskan satu saja. Nah, di soal ini ada dua buah plat terhingga dan diletakkan sejajar masing-masing di arus I dalam arah yang sama. Kedua plat terpisah sejauh A. Tentukan medan magnet di mana-mana yang dihasilkan arus pada dua plat. Nah, jawaban. Jadi ada gambarnya nih. Seperti ini. Susunan plat yang diungkap oleh dari susunan platnya yang dari soal yang tadi. Nah, daerah 1 berada di atas plat atas. Daerah 2 berada di antara dua plat. Daerah 3 berada di bawah plat bawah. Lalu ketika udah dihitung, kuat medan magnet di sekitar suatu plat yang sangat luas adalah B sama dengan μ0 J/2. Lalu sekarang hitung kuat medan magnet pada masing-masing daerah di atas. Daerah pertama, medan magnet yang dihasilkan plat atas besarnya adalah B sama dengan μ0 dikali J/2 dan arahnya dari belakang ke depan memakai aturan tangan kanan. Lalu magnet yang dihasilkan plat bawah besarnya adalah B sama dengan μ0 dikali J/2 dan arahnya dari depan ke belakang. Lalu dua medan tersebut sama besar tetapi arahnya berlawanan sehingga medan total di daerah I adalah 0. Dan daerah kedua, medan magnet yang dihasilkan plat atas besarnya adalah B sama dengan μ0 J/2 dan arah dari depan ke belakang. Medan magnet yang dihasilkan plat bawah besarnya adalah B sama dengan μ0 dikali J/2 dan arahnya dari depan ke belakang. Dua medan magnet tersebut sama besar tetapi arahnya sama sehingga medan total di daerah kedua adalah B sama dengan μ0 J dikali J/2 ditambah μ0 dikali J/2 sama dengan μ alfa μ0 dikali J. Lalu daerah ketiga, medan magnet yang dihasilkan plat atas besarnya adalah B sama dengan μ0 dikali J/2 dan arahnya dari depan ke belakang. Medan magnet yang dihasilkan plat bawah besarnya adalah B sama dengan μ0 dikali J/2 dan arahnya dari belakang ke depan. Lalu dua medan tersebut sama besar tetapi arahnya berlawanan sehingga medan total di daerah 1 adalah 0. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.